Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini kita bisa bertemu kembali ya. Saya Dr. Muhammad Nasir, saya sebagai seorang dokter dan periset di bidang karakter berbasis kolbu untuk kesehatan, yakni penyakit kanker jantung, ginjal dan otak, termasuk gangguan mental dan skizofrenia. Dan saya maupun Kolbu Madani membuat riset di bidang kehidupan, bagaimana kita menuju fala dengan fondasi karakter berbasis kolbu. Pada hari ini saya ingin menyampaikan satu hal, terutama terhadap anak-anak saya ya. Ini merupakan nasihat yang pertama buat anak-anak saya di tahun 2021, bahwa tidak ada satupun yang bisa kita harapkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada siapapun, termasuk orang tua kamu ya, orang tua kalian, paman-paman kalian, saudara kalian, termasuk diri kalian sendiri. Tidak ada satupun yang bisa diharapkan kecuali satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bagaimana kalian anak-anak Aba bisa memahami dan bisa menjadikan mengingat Allah itu merupakan suatu kebutuhan yang harus muncul pada setiap saat, pada setiap kondisi yang ada. Dan itu tidak bisa dilatih, atau dengan kata lain itu harus dilatih ya. Tidak bisa kita mengandai-andai, oh ya saya nanti aja mencoba untuk belajar agama dan mengingat Allah. Itu tidak akan bisa Allah itu akan menjadikan sesuatu yang ada di hati kita, di kolbu kita, pada saat kolbu itu memang betul-betul suci, kolbu itu betul-betul bisa hidup. Pada saat orang itu mengatakan, nanti 1 tahun lagi saya akan mengingat Allah, nanti saya 2 tahun lagi, saya kan masih muda, nanti saya akan mengingat Allah, itu tidak akan bisa betul tidak akan bisa. Kenapa Abah katakan tidak bisa? Karena pada saat orang itu menjauhi agama, tidak mengingat Allah, maka kolbunya itu menjadi tertutup. Semakin kita tidak mengingat Allah, kolbu itu menjadi tertutup. Kalau kita 1 tahun tidak dekat dengan Allah, berarti kolbu itu tertutup, memerlukan perjalanan 1 tahun. Atau kalau memang Allah meridhoi, ya, Allah memberi hidayah, mungkin itu tidak perlu 1 tahun. Tapi secara sunnatullah, tertutupnya kolbu itu seiring sejauh mana ya manusia itu tidak mendekat sama Allah, tidak ingat sama Allah. Jadi oleh karena itu tidak ada pesan apa yang terbaik buat kalian semua agar hidup ini betul-betul berada di dalam ridho Allah, di dalam perlindungan Allah, di dalam petunjuk Allah, dan insya Allah mendapatkan kenikmatan yang ada di dunia ini. Bahkan nanti kenikmatan itu bisa dikubur maupun di surga nanti, dengan melihat kemahasempurnaan wajah Allah. Amin, insya Allah. Tapi kembali lagi bahwa mengingat Allah itu harus dilatih harus dilatih. Tidak akan bisa tidak dilatih. Bagaimana cara melatihnya? Ya kita mulai membiasakan paling tidak sering beristighfar. Lidah kita itu, mulut kita itu basah dengan kalimah-kalimah Allah. Syukur bisa ditambah dengan doa-doa yang menjadikan kecenderungan kita itu khawatir akan kemampuan kita
dan hal-hal yang memang itu kita harapkan di dalam kehidupan kita. Itu harus dibalut dengan doa. Anak-anaknya apa yang Abah cintai, kalau kalian tahu bagaimana Allah itu cintanya kepada kita, dan bagaimana jaminan Allah bagi orang-orang yang mencintainya, maka insya Allah tidak ada satupun orang yang mungkin tidak ingin untuk menjauhinya. Satu contoh di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di situ dari Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, Allah berfirman ini di dalam hadis qudsi, Aku memperlakukan hambaku seperti dia berharap aku dan memperlakukannya. Aku bersamanya setiap kali dia mengingat aku. Jika dia memikirkan aku memikirkannya. Jika dia menyebutku di dalam jiwanya, aku menyebut dia di diriku. Jika dia menyebutku dalam level tertentu, dalam kelompok tertentu, dan aku pun menyebutnya yang lebih baik. Di hadis lain dikatakan di kelompok para malaikat. Jika dia mendekat kepadaku satu jengkal tangan, aku mendekatinya sejauh lengan. Dan jika dia mendekati kepadaku, kunya ini Allah, sejauh satu lengan, aku semakin mendekat dengan jarak dua lengan atau dua tangan yang terlentang, yang terentang lebih dekat dengannya. Jadi rentangannya itu sudah mendekati hambanya tadi. Dan jika dia mendatangiku dengan berjalan, aku pergi padanya sambil berlari. Sebegitu indahnya Allah mengibaratkan, memberikan sebuah gambaran bagaimana Allah memperlakukan orang yang memperlakukan dirinya. Oleh karena itu, kalau menurut Abah dari kehidupan Abah yang sudah tua ini, bahwa memang tidak ada yang bisa kita jadikan pedoman sebagai panutan, sebagai penolong dalam kehidupan kita, kecuali itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mulailah berlatih. Jika tidak berhasil hari ini, kita terus berdoa sama Allah, terus berlatih. Lalu Abah mencoba untuk menyampaikan hadis yang lainnya, di mana di sini dari riwayat Tirmizi, dari Abdullah bin Busr meriwayatkan bahwa salah satu sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, saya ini kewalahan dengan begitu banyaknya ajaran Islam. Jadi beritahu saya sesuatu yang mungkin saya pegang, yang saya ambil, saya pegang teguh, yang itu menjadikan saya itu selamat dan dekat dengan Allah." Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, jagalah lidahmu tetap basah dengan mengingat Allah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah shortcut, cara mudah di mana Allah itu memberikan jalan untuk mempercepat dari semua rangkaian kebaikan di dalam Islam itu dengan satu cara saja. Bagaimana lidah kita itu terus basah dengan mengingat Allah. Bisa dengan berzikir, astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Bisa bersolawat, apapun di situ. Bisa dengan mengaji, atau dengan berdoa.
Dan terakhir, mencoba untuk menerangkan satu hal lagi dari hadis riwayat Bukhari. Di sini dikatakan dari Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perbandingan antara orang yang mengingat Allah dengan tidak. Beliau mengatakan, persamaan seseorang yang mengingat Tuhannya dan seseorang yang tidak mengingatnya adalah seperti orang hidup dan mati. Coba itu. Makanya Khalid bin Walid itu waktu ditanya para sahabatnya, wahai Khalid, mengapa Anda itu begitu hebatnya di dalam bertempur terhadap musuh-musuh Allah di medan perang? Kata Khalid bin Walid, beliau mengatakan bahwa bagaimana saya itu takut dengan mereka. Karena apa? Mereka itu sebenarnya orang-orang yang mati. Coba, ya, itu perkataan Khalid. Karena memang di dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, orang yang tidak mengingat Allah itu ibaratnya orang mati. Apa yang bisa dilakukan oleh orang mati? Kata Khalid. Begitu indahnya apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi oleh karena itu nak, sekali lagi apa pesan, coba selalu belajar untuk mengingat Allah dan terus mencoba. Hari ini berapa jam kita bisa mengingat Allah? Kalau kita masih merasa itu jauh dari harapan, jangan lupa untuk berdoa. Karena berdoa itu adalah senjata umat Islam, cara yang diberikan oleh Allah untuk hambanya untuk berharap atas apa-apa yang diinginkan, baik yang bersifat keduniawian maupun akhirat, baik bersifat qada maupun qadar. Itu semua ada di dalam hadisnya. Kita bisa berdoa dengan cara yang sederhana pun. Satu contoh, ya Allah, maafkanlah aku ya Allah. Ampunilah aku ya Allah. Jika selama ini Engkau berikan waktu yang begitu panjang ya Allah, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan nikmat ya Allah kepadaku ya Allah. Dan maafkanlah aku ya Allah jika aku masih terlalu sedikit untuk mengingat-Mu ya Allah. Untuk itu ya Allah, berikanlah aku hidayah ya Allah, sehingga atas apa yang aku lakukan itu betul-betul senantiasa mengingat-Mu ya Allah. Dalam kondisi apapun itu ya Allah. Ya Allah, aku hanya berharap ya Allah, di dalam hidup ini Engkau jadikan hidupku itu betul-betul fokus, serius, dan menjadikan semua perilakuku itu sebagai wujudku untuk mengingat-Mu ya Allah, untuk mempelajari ayat-ayat-Mu ya Allah, dan untuk mengurus agama-Mu ya Allah. Seperti itu yang bisa Abah sampaikan pada pertemuan pertama ini, dan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.